Israel terus mengalami kerugian pasukan akibat perang melawan Hamas di jalur Gaza. Pada Senin 1 Januari kemarin, seorang tentara berdarah Amerika Serikat dilaporkan tewas. Dilansir Yerusalem Post, korban bernama Sersan Mayor Amihai Oster, 24 tahun. Ia menetap di tepi barat setelah keluarganya memutuskan pindah dari Cleveland, Ohio. Seperti pemukim pada umumnya, Oster juga bergabung dengan pasukan pendudukan Israel. Ia bertugas di Batalion Cadangan 7020, unit tempur yang dikerahkan ke Gaza Utara. Namun, Oster justru tewas saat bertempur melawan pasukan Hamas. Kabar kematiannya telah sampai ke telinga wali kota Karne Somron di tepi barat, Yigal Lahaf. Dalam unggahan di akun Facebooknya, ia mengenang Oster sebagai sosok pemuda yang luar biasa. Sebab korban rela membatalkan perjalanan keliling dunia demi membantu Israel. Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdullahian bertemu dengan seorang pejabat senior Houthi di Teheran pada Senin 1 Januari. Dalam pertemuan itu, Hossein menyampaikan terima kasih kepada Houthi atas keberaniannya melawan Israel. Menurut Hossein, Houthi telah menunjukkan bukti bahwa mereka benar-benar membela rakyat Palestina. Oleh karena itu, Iran berkomitmen untuk terus memberikan dukungan kepada militan tersebut. Pejabat senior Houthi Muhammad Abdul Salam juga menyampaikan terima kasih kepada Iran, sebab dukungan tanpa henti yang diberikan telah membuat kelompok perlawanan semakin kuat. Kelompok yang dimaksud seperti Hamas Palestina, Houthi Yaman, Hizbullah Lebanon, hingga militan di Irak dan Suriah. Sebagai informasi, Houthi Yaman telah bergabung dalam pertempuran Israel dan Hamas tak lama setelah perang dimulai. Selain menyerang Israel dengan rudal jarak jauh, militan itu juga melakukan operasi di Laut Merah. Operasi tersebut menargetkan kapal-kapal milik Israel atau terafiliasi dengan Israel. Tindakan Houthi telah mengundang kemarahan Amerika Serikat dan sekutunya karena dianggap mengganggu perdagangan global. Hingga saat ini pasukan Israel masih melakukan operasi di jalur Gaza, termasuk di Jabalia. Keberadaan mereka di wilayah tersebut terus dibayangi ancaman. Pasalnya, Hamas memburu tentara Israel meski bersembunyi di dalam gedung sekalipun. Momen ini terlihat dalam video yang dibagikan akun Telegram resmi Brigade Al-Hassam pada Selasa 2 Januari. Tentara Hamas tampak menyusuri kompleks gedung di Jabalia Al-Balad, Gaza Utara. Meski bangunan sudah rusak, ternyata juga dimanfaatkan oleh tentara Israel sebagai lokasi persembunyian. Dalam video, terlihat seorang tentara Israel tengah berdiri di antara tembok. Tentara Hamas yang melihatnya langsung membidik target dengan peluru TBG. Tidak jelas apakah tentara Israel tewas dalam serangan tersebut, namun peluru yang dilesatkan telah memicu ledakan besar. Militan Houthi Yaman telah melakukan operasi di Laut Merah untuk menargetkan kapal-kapal terkait Israel. Di masa mendatang, militan tersebut juga diprediksi akan menyerang langsung Tel Aviv sebagai bentuk pembalasan atas perang di Gaza. Hal itu disampaikan mantan juru bicara Houthi Yaman Ali Al-Buhaiti. Menurutnya, operasi di Laut Merah yang saat ini sedang berlangsung telah membuat Houthi dikenal seluruh dunia. Pasalnya, kapal-kapal dagang dari Eropa kebanyakan melewati perairan tersebut untuk menuju Asia. Ali mengatakan bahwa dunia kini menanggung akibatnya, lantaran arus perdagangan menjadi terganggu. Harga komoditas penting di Israel dan Eropa dilaporkan meningkat tajam. Ali percaya bahwa Houthi akan semakin kuat di masa mendatang. Bahkan disebut mampu menciptakan rudal dengan jangkauan yang lebih jauh hingga menargetkan Tel Aviv. Menurut Ali, Houthi bergerak bukan hanya karena didukung Iran, namun juga mendapat dorongan dari dalam. Dorongan itu adalah tanggung jawab untuk membela kebenaran, kemanusiaan, dan masyarakat yang tertindas.
Mantan juru bicara Houthi, Ali Al-Buhaiti memperingatkan dunia agar tidak menganggap militan Yaman sebagai lelucon. Sebab Houthi Yaman kini telah dikenal oleh seluruh dunia karena melawan Israel di Laut Merah. Ali menyindir Arab Saudi yang pernah meremehkan keberadaan Houthi Yaman. Saat itu, Saudi mengatakan bahwa negara tak perlu khawatir sampai rudal Houthi mencapai Riyadh dan Jeddah. Ali menyebut bahwa sikap semacam itu kini juga diadopsi oleh Israel dan Amerika Serikat. Menurutnya, meremehkan Houthi Yaman dan menganggapnya sebagai lelucon adalah sebuah kesalahan besar. Sebab dunia kini telah mengetahui bahwa militan tersebut benar-benar kuat. Serangan terhadap kapal-kapal di Laut Merah berhasil membuat arus perdagangan bergejolak. Buktinya, harga komoditas barang di Israel dan Eropa meningkat tajam. Ali memperingatkan bahwa Houthi bisa lebih kuat di masa mendatang. Militan tersebut diprediksi akan menciptakan rudal dengan jangkauan yang lebih jauh, yang mampu mencapai ibu kota Israel, Tel Aviv. Seorang pejabat Houthi Yaman memperingatkan Amerika Serikat agar jangan sampai melakukan serangan terhadap kelompoknya di Laut Merah. Sebab tindakan itu dinilai dapat menjadi bumerang dan Washington akan menanggung akibatnya. Direktur Kantor Pemimpin Houthi, Safar al-Sufi menjelaskan, serangan Amerika di Laut Merah berpotensi melanggar hukum internasional. Hal ini karena keamanan navigasi kapal yang melintas menjadi terancam. Sufi memastikan bahwa Amerika tak akan luput dari sasaran kapal Houthi di Laut Merah, sebab negara itu secara nyata menjadi bagian dari kejahatan Israel di Gaza. Diketahui Amerika Serikat telah membentuk koalisi di Laut Merah untuk melawan Houthi Yaman. Koalisi tersebut beranggotakan sejumlah negara dengan tujuan membebaskan pelayaran internasional. Kapal-kapal Amerika dan Eropa telah merapat ke Laut Merah sebagai bagian dari langkah awal. Di sisi lain, Houthi menegaskan operasi di Laut Merah akan terus berlanjut sampai agresi di Gaza berhenti. Namun, pihaknya menggarisbawahi, kapal-kapal yang menjadi sasaran adalah milik Israel atau berafiliasi dengan Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.